Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rosatyani Puspita Adiati. Pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, materi hari ini adalah tentang sampling dan error. Baik, yang pertama adalah kita perlu memahami dulu sebetulnya apa pentingnya kita melakukan sampling gitu ya. Jadi, secara umum biasanya itu seorang peneliti atau kita itu tidak akan bisa menyediakan waktu maupun sumber daya finansial yang itu mencukupi untuk bisa, mensurvei keseluruhan populasi. Nah, sehingga tujuan dari sampling sendiri adalah bagaimana kita bisa memilih, bagian yang representatif dari populasi, sehingga memang dari segi harga juga bisa lebih murah pengambilan datanya. Selain lebih murah juga bisa membuat pengambilan data itu menjadi lebih cepat dan juga lebih berkualitas, karena memang kita bisa fokus kepada bagian-bagian yang itu memang, memiliki kualitas data yang baik. Nah, itu adalah kenapa kita, perlu untuk melakukan sampling dalam melakukan penelitian. Sekilas tentang populasi, jadi mengingatkan, yang sudah pernah kita pelajari ya. Jadi kalau bicara tentang sampling population, kalau populasi itu biasanya jarang, bersifat umum gitu ya, atau keseluruhan. Jadi biasanya ketika kita menentukan sampling population itu harus spesifik. Jadi misalnya kita, mau apa spesifikasinya atau kriterianya. Jadi misalnya contohnya yang menjadi kriteria dalam menentukan sampling population adalah, wanita yang sudah pensiun misalnya, yang dia tidak memiliki, latar belakang pendidikan tertentu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kemudian populasi itu harus bisa didefinisikan sebelum kita, menentukan samplingnya seperti apa. Jadi hal ini akan sangat berkaitan dengan tema penelitian kita. Nah, kemudian kita juga harus bisa membedakan mana yang merupakan target dan mana yang merupakan populasi. Jadi target itu pasti merupakan bagian dari populasi. Kemudian populasi itu bukanlah, terdiri dari individu-individu ya, tapi biasanya jumlahnya cukup besar gitu kan, sehingga kita perlu menentukan, kriteria sampling yang akan digunakan itu seperti apa. Berbicara tentang sampling itu akan sangat terkait dengan representativeness dan juga generalization. Jadi, penentuan sampel itu harus representatif sehingga hasil dari analisis data terhadap sampel itu akan bisa digeneralisasi terhadap populasinya. Nah, generalisasi ini bisa berupa replikasi. Jadi kalau kita lakukan dengan eksperimen ya kan ini akan bisa direplikasi. Nah, bisa juga statistical replication. Jadi ini tergantung dari teori probabilitas dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan probability samplingnya. Kemudian yang termasuk di dalamnya adalah kita harus menyertakan random elemen. Jadi cara kita melakukan sampling itu harus sebisa mungkin, equal ya, artinya setiap bagian atau setiap individu yang ada dalam populasi itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mewakili populasinya menjadi sampel penelitian. Nah baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai probability sampling gitu ya. Jadi kalau ketika kita bicara tentang probability sampling, ini ada 4 teknik yang teman-teman seharusnya bisa, lakukan. Jadi yang pertama adalah simple random sampling. Nah, jadi teknik ini adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak. Jadi artinya tidak akan ada, pertimbangan tentang strata, tentang kriteria tertentu. Nah, asumsinya adalah setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil sebagai bagian dari sampel sebuah penelitian. Nah, jadi cara demikian ini dianggap dilakukan atau dianggap ideal untuk dilakukan ketika memang kita menganggap bahwa anggota populasi itu dianggap homogen. Jadi semua karakteristiknya dianggap relatif sama. Nah, jadi misalnya nih contohnya, teman-teman mau melakukan penelitian terhadap populasi yang terdiri dari 100 orang siswa. Nah, kemudian untuk bisa memperoleh sampel 30% ya, berarti 30 orang, maka digunakan teknik mengundi. Jadi teman-teman bisa mendaftar 100 orang siswa itu, kemudian melakukan pengundian dan mengambil 30 orang. Nah, dengan cara ini maka, setiap orang dalam populasi 100 orang tadi ya, memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi bagian
dari sampel atau menjadi 1 dari 30 sampel yang akan diambil. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke. Baik, nah teknik berikutnya adalah systematic random samples. Nah, nanti kita juga harus aware tentang periodicity ya. Jadi bagaimana cara kita memilih, eee, waktunya. Nah, dalam systematic, random sampling ini adalah cara pengambilan sampel di mana sampel itu apa ya, pertama itu ditentukan secara acak. Sedangkan pada interval berikutnya atau sampel berikutnya itu dilakukan dengan mengacu pada interval tertentu. Jadi pada setiap elemen populasi itu dipilih dengan suatu jarak interval yang itu dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampel berikutnya pada jarak interval tertentu. Jadi misalnya ya teman-teman di sini punya anggota populasi sebanyak 5.000 orang gitu misalnya kita mengambil data terhadap masyarakat Jawa Timur gitu ya. Kita tahu misalnya karakteristik masyarakat itu adalah 5.000 orang dan sampel yang dikehendaki itu 200 sampel. Nah, kita bisa bayangkan dari 1 sampai dengan 5.000 orang yang menjadi populasi ini akan diberikan nomor urut 1 sampai dengan 5.000. Nah, kemudian kita bisa menghitung jarak intervalnya. Kalau kita mau mengambil sampel sebanyak 200, berarti asumsinya adalah intervalnya adalah 25. Jadi jadi kita dari 25 orang urutan itu kita akan mengambil satu sebagai representasi dari sampling. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengundi sampel secara acak. Jadi misalnya kita melakukan random sampling, nah yang terpilih adalah anggota dengan nomor urut 4. Nah, jadi pada interval pertama 1 sampai dengan 25 kita akan mengambil 4. Nah, sampel berikutnya adalah 4 ditambah 25 yaitu nomor 29. Kemudian ditambah 25 lagi sehingga 54 dan seterusnya sampai kita bisa memenuhi jumlah sampel yang diinginkan atau bisa tercapai. Nah, yang dimaksud dengan periodicity adalah ketika ada waktu yang itu ikut mempengaruhi kemunculan sampel karena memang berkaitan dengan interval gitu ya. Jadi kita juga harus aware apakah memang, ketika kita mengambil sampel secara dengan interval yang sama, nah apakah memang ada faktor waktu yang ikut mempengaruhi. Jadi misalnya itu suatu suatu kejadian ketika, diambil sampel dengan nomor sekian, itu pas urutan kejadian yang tertentu atau pas waktu tertentu, misalnya waktu siang hari atau malam hari sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana kualitas pengambilan data. Nah itu kita juga harus hati-hati. Bisa dipahami ya tentang systematic random sampling? Baik, nah berikutnya adalah stratified random sampling. Nah ini adalah teknik yang biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Nah, jadi teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang cenderung tidak homogen atau berstrata. Jadi ada stratanya, ada tingkatnya. Yang harusnya itu proporsional begitu ya. Nah, jadi langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan sampel secara stratified adalah yang pertama, kita akan menentukan populasi penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman akan diminta untuk mengidentifikasi karakteristik dari unit-unit yang kita lihat yang itu menjadi bagian dari populasi. Nah, kemudian kita bisa mengelompokkan unit populasi yang memiliki karakteristik yang sama ke dalam suatu kelompok atau strata. Nah, jadi misalnya tingkat pendidikan gitu ya atau jenis kelamin. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah ketahuan unit anggota populasinya, kita akan mengambil sebagian unit dari setiap strata untuk mewakili strata yang bersangkutan untuk diambil sebagai sampel. Nah, teknik pengambilan dari masing-masing tingkat ini bisa dilakukan secara random maupun secara non-random. Nah, dan catatannya adalah dalam melakukan model stratified random sampling ini memang sebaiknya pengambilan sampel dalam masing-masing tingkat atau strata itu sebaiknya berdasarkan data yang cukup imbang atau proporsional tergantung dari eee, jumlah anggota populasi pada masing-masing tingkatan. Baik itu, kemudian yang keempat adalah, multi-stage cluster sampling ya. Jadi ini bisa multi-stage ini bisa 2 tingkat atau 3 tingkat, nah tergantung dari jumlah klaster yang memang kita analisis.
Nah, jadi, pada prinsipnya kalau kita bicara tentang cluster sampling, itu selalu bicara mengenai bagaimana peneliti membentuk beberapa klaster dari hasil seleksi sebagian individu yang itu menjadi bagian dari sebuah populasi. Nah, jadi klaster ini bisa dibentuk berdasarkan sifat atau karakter yang homogen atau identik di dalam individu-individu yang ada dalam sebuah populasi. Nah, pada teknik ini peneliti akan melakukan sampling acak dari beragam klaster di suatu populasi. Jadi misalnya, katakanlah ada peneliti yang ingin mengukur performa akademis pada mahasiswa tingkat akhir di Provinsi Jawa Barat, begitu ya. Nah, tentunya kalau kita lihat, nah ini, pasti mustahil ya untuk bisa melibatkan semua mahasiswa di semua Jawa Barat. Nah, jadi yang kita lakukan dalam cluster sampling adalah kita bisa mengelompokkan mahasiswa dari setiap kampus di setiap kota menjadi satu kelompok atau yang di sini, kita namakan sebagai klaster. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam cluster sampling ini adalah peneliti bisa menggunakan teknik lainnya seperti simple random ataupun sistematis, gitu. Nah, dengan menggunakan teknik di dalamnya, maka, mahasiswa tingkat akhir yang dipilih dari setiap klaster itu bisa diseleksi sehingga lebih mengerucut lagi menjadi, sampel dari penelitian. Nah, jadi pada teknik klaster ini analisis dilakukan pada sampel yang tersusun dan ini diseleksi berdasarkan parameter apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi misalnya bisa berupa data demografi, latar belakang, perilaku, kebiasaan, atau apapun atribut lainnya yang itu kita pandang cukup memadai untuk bisa mengelompokkan menjadi beberapa klaster. Nah, jadi pada prinsipnya cluster sampling ini adalah bisa digunakan pada kelompok yang mirip tapi di internal itu mereka cukup punya variasi yang besar. Jadi dibandingkan kita memilih keseluruhan data populasi, kita bisa menggunakan cluster untuk mengumpulkan data dengan membagi data yang ada tuh ke dalam kelompok-kelompok kecil yang itu akan lebih efektif dan representatif, itu. Jadi yang membedakan antara stratified dan cluster sampling adalah kalau stratified itu bicara tentang tingkatan begitu ya. Tapi kalau cluster itu bicara mengenai kelompokan individu-individu yang mereka punya karakteristik yang dianggap sama. Baik, nah itu adalah 4 teknik probability sampling yang perlu teman-teman pahami. Baik, nah kemudian ada non probability sampling gitu ya. Jadi seringkali dianggap tidak representatif gitu ya. Jadi kebanyakan kalau kita bicara tentang non probability itu kebanyakan digunakan pada penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, kemudian metode yang seringkali digunakan adalah snowballing. Jadi apa by reference seperti itu ya. Jadi kenapa ini juga banyak digunakan? Yang pertama ya karena memang kita tidak ada sampling frame-nya. Jadi proses kita memilih itu memilih siapa subjeknya itu kadangkala terlalu mahal dan tidak praktis gitu ya. Nah, kemudian ini bisa digunakan pada jenis penelitian yang kita memiliki kesulitan untuk akses ke populasi, jadi ke populasi yang dianggap sulit ya untuk bisa diakses dan kemudian memang bisa jadi metode ini lebih murah dan lebih cepat gitu ya, karena memang kita tidak mensyaratkan adanya random. Nah, jadi yang digunakan dalam non-probability samples itu biasanya adalah convenient samples. Jadi bisa bentuknya berupa, kita mengambil sampel yang secara geografis itu dekat, kemudian mudah diakses, kemudian snowballing ya, jadi kita bisa menggunakan referensi dari responden yang sudah ada, itu dicarikan lagi yang punya yang punya karakteristik mirip seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan volunteer, jadi siapa yang memang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian itu. Nah, kemudian, karena memang non probabilitas gitu ya, ya sehingga memang rawan bias. Ya kenapa biasnya ya karena memang tidak memberikan kesempatan yang sama dalam seleksi ya, sebagaimana yang itu bisa kita lakukan ketika kita melakukan random sampling. Nah, kemudian, karena memang sifatnya tidak, apa ya, cenderung punya bias yang besar sehingga memang agak sulit untuk digeneralisasi. Jadi terbatas proses generalisasinya.
Berikutnya adalah apakah memang sama antara probability, random, dan juga representatif. Jadi istilah-istilah ini sebetulnya mirip ya, tapi apakah memang sama? Nah, kalau kita bicara tentang probability sampling itu bisa jadi memang tidak sepenuhnya random. Jadi contohnya kayak tadi ya yang kita bahas di stratification. Jadi kayak tadi ketika kita bicara tentang stratified sampling gitu ya. Jadi kita kan berusaha untuk memilih sampel itu berbasis pada susunan yang bertingkat atau berlapis-lapis sehingga memang tidak murni sepenuhnya random begitu. Nah, kemudian kemungkinan random sampling itu representatif ya ya belum tentu juga gitu ya karena memang selalu ada kemungkinan bahwa ketika kebetulan ketika kita melakukan random sampling ternyata memang merujuk pada karakter tertentu gitu yang itu mungkin tidak mewakili populasi. Ya bisa aja gitu karena memang selalu ada error gitu kan dalam penelitian kuantitatif. Nah, cuman eh ketika kita memang melakukan random sampling gitu ya, artinya kita sudah bisa mengestimasi sebetulnya apakah bagaimana sih kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi memang sebisa mungkin kita bisa menghindari bias ketika melakukannya. Nah, baik kemudian ada bias dan error. Nah, apakah dua hal ini sama gitu ya? Jadi sumbernya ada dua, yaitu berupa survei dari partisipannya dan juga responnya. Nah, kalau error itu bicara mengenai random variation-nya. Jadi apakah memang bisa dipercaya atau tidak begitu ya. Nah, kalau bias itu bicara mengenai desainnya. Jadi apakah desain yang kita lakukan dalam penelitian itu memang sudah tepat atau belum. Nah, kalau belum berarti itu akan menghasilkan bias. Nah, ada juga partisipan bias. Jadi eh, memang salah memilih sampling frame-nya gitu ya atau kerangka samplingnya. Nah, baik selanjutnya kita akan bicara tentang sampling error ya. Jadi ketika kita bicara tentang sampling error itu istilah ini ya artinya adalah kesalahan sampling gitu ya atau kesalahan pengambilan sampling. Jadi pada kenyataannya itu setiap metode pemilihan sampel itu bisa dipakai yang itu tergantung dari karakter populasi atau objek yang memang kita ingin tuju. Jadi biasanya itu salah satu contohnya adalah kesalahan sampling error ini muncul karena kita memang hanya mengamati sebagian, tapi itu sebenarnya kita tidak mengamati populasinya sehingga memang kita perlu untuk mengontrol secara berhati-hati. Dari mana? Ya bisa dari variasi proporsi atau mean sampel dari proporsi atau rata-ratanya menjadi salah gitu ya. Jadi sumbernya ada dua konsep, jadi kita bisa bicara tentang standar errornya ataupun confidence level atau tingkat kepercayaannya. Jadi kalau standar error itu ya basisnya adalah tingkat variasi dalam sampling dan juga jumlah dari sampel yang memang berhasil gitu ya atau yang bisa kita capai. Nah, ini tidak diikutkan orang yang tidak mengisi atau tidak merespon gitu ya. Jadi sumbernya bisa jadi orang itu tidak mengisi, dia menjadi sampel tapi dia tidak mengisi atau dia mengisi secara tidak benar misalnya. Nah, itu perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari sumber sampling error. Berikut ini adalah contoh atau rumus ya bagaimana cara menghitung standar errornya dari proporsinya. Jadi standar error adalah akar dari P itu adalah proporsi di mana kita memang ingin menghitung standar errornya gitu ya. Jadi proporsi, kemudian 1 min P dibagi N itu adalah jumlah kasus gitu ya, atau jumlah sampel yang berhasil mengisi survei kita. Nah, itu berapa? Nah, contohnya seperti ini misalnya. Nah, jadi kita bisa menghitung ya di sini. Jadi di pemilihan gitu ya, 33% itu mengatakan bahwa mereka akan vote untuk PDIP untuk pemilihan selanjutnya, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa menghitung standarnya seperti apa. Jadi bisa dihitung sehingga keluar kurang lebih 0,015 atau 1,5%. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung sampling error gitu ya. Jadi kita perlu mengalihkan standar error dengan kali 2 atau 1,97. Ini berdasarkan nilai Z gitu ya kalau di kurva normal.
ketika memang kita menjadi yakin 95%. Jadi misalnya kalau dengan data tadi, kita harus mengalihkan standar error yang didapat ya 0,15 dikali 2 sama dengan 0,3 atau 3%. Nah, artinya, interval kepercayaan itu akan kurang lebih sekitar 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, sehingga artinya apa? Kita bisa meyakini bahwa 95% dari proporsi populasi itu akan memilih, PDIP gitu ya. Nah, itu dalam rentang 30 sampai dengan 36%, karena tadi kan 33%, nah kurang lebihnya 3%. Jadi sekitar 30 sampai dengan 36% yang diyakini 95% mereka akan vote untuk PDIP, begitu ya. Nah, jadi artinya di sini, eee, ini artinya tidak mutlak ya harus 95% itu berada dalam range ini, karena apa ya, karena memang ada 5% ini tidak akan terjadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa lebih percaya diri ketika kita bisa, memperlebar marginnya, atau kita juga bisa menjadi kurang yakin dengan, apa ya, margin kesalahan yang itu lebih sempit. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa mengurangi sampling error gitu ya. Nah, kalau kebanyakan, berpendapat itu bahwa sampling error itu akan bisa dikurangi dengan cara kita meningkatkan sampel size-nya, tapi nah pertanyaan itu seberapa besarnya? Gitu ya. Jadi, nah ini adalah acuan. Jadi kalau kita mau meningkatkan sampel size-nya itu tergantung dari jumlahnya. Jadi kalau kita punya jumlah sampel sebanyak 25, nah itu ditambah kurang lebih 20% atau sekitar 5 orang gitu ya. 50 itu kita perlu menambahkan kurang lebih 14%. 100 kita menambahkan, kurang lebih 10%, 200 kurang lebih 7%. Kemudian 400 itu kurang lebih 5%, ketika kita punya 1.000 responden kurang lebih 3% kita tambahkan, ketika 2.000 responden itu perlu ditambahkan kurang lebih 2 ataupun 10.000 itu kurang lebih 1. Perlu digarisbawahi itu adalah, bahwa ukuran sampel itu, lebih penting daripada proporsi dari populasi gitu ya. Jadi maksudnya adalah, sampel yang diambil secara probability dan jumlahnya 1.000 itu akan sama akuratnya mau populasinya itu 1.000 ataupun 50 juta gitu ya. Jadi ini sama saja. Jadi ketika kita mengambil proporsi yang besar dari populasi ya, jadi melebihi 10%, itu biasanya memang sampel error itu juga dianggap menjadi terlalu besar nilainya. Sehingga memang di sini adalah kita perlu mencatat bahwa, sampel size itu lebih penting daripada proporsi populasinya, terutama ketika memang kita melakukan probability sampling gitu ya, sehingga cara kita menentukan sampel itu menjadi hal yang itu sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam penelitian. Baik, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti ketika ada yang kurang jelas bisa bertanya pada kelas sinkronus ya. Jadi semoga materi ini bisa membantu. Oh ya, satu lagi, untuk bisa menghitung jumlah sampel size yang ideal, teman-teman juga disarankan untuk menggunakan software Gpower. Nah, itu yang paling mudah karena di software itu kita bisa mendapatkan estimasi jumlah sampel itu berdasarkan teknik apa yang akan kita lakukan, kemudian instrumen yang akan kita gunakan itu berapa jumlahnya ya, jumlah itemnya, nah itu akan ikut menentukan. Sehingga memang cara paling mudah adalah menggunakan software Gpower, termasuk kita bisa menghitung berdasarkan berapa efek size yang kita inginkan. Nah, itu mungkin nanti akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tetap membaca buku literatur ya, supaya memang pemahaman teman-teman menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.